Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, tanggal 18 November 2022. Saya akan membahas beberapa saham ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Grup saham ini mulai rebound ya. Sudah sekitar 2 hari ini saya amatin. Akankah grup saham ini berlanjut naik lagi? Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke materi ya. Sebelumnya kita lihat dulu kondisi IHSG. Ya, seperti ini adalah kondisi IHSG teman-teman, hari Jumat ini naik 0,53%, 37,195 poin. Namun demikian kalau kita lihat sebenarnya IHSG itu dari 21 Oktober pergerakannya tidak melewati area hijau itu. Jadi memang sebenarnya IHSG ini sideways teman-teman. Untuk melihat dengan jelas kondisi dari IHSG ini, kita bisa ngelihat bahwa memang dari tren dari IHSG ini kelihatan memang nggak kemana-mana ya. Di sini, di area ini memang kelihatan IHSG ini nggak kemana-mana, dan kita konfirmasi ke ADX-nya juga. Setelah IHSG sempat cukup trending di sini, cukup trending aja ya, karena walaupun dia cukup trending sebenarnya arahnya belum benar ya. Saya katakan cukup trending karena ADX-nya nongol ya. Tapi sebenarnya arahnya belum benar, dan setelahnya terjadi pelemahan tren seperti ini, dan arahnya juga sideways. Jadi saat ini memang IHSG sideways, tidak kemana-mana ya. Untuk resistan candle ada di 7123, untuk supportnya yang paling banyak dilewati di sekitar 6.950. Dalam weekly-nya IHSG boleh dibilang juga masih belum kemana-mana, tidak terkoreksi dalam tapi juga tidak naik ya. Ya, memang IHSG-nya nggak kemana-mana, begitu. Ini adalah November, sebentar lagi juga akhir tahun, apakah akan ada tarikan? Seperti itu. Saat ini juga lagi, ini ya, ada masa bola Piala Dunia. Jadi memang dari, waktu ke waktu kalau memang ada Piala Dunia, kadang marketnya agak sepi. Ini adalah menurut hafalan teman-teman, seperti halnya di bulan puasa, begitu. Ini hafalan saya, ya mungkin bisa benar atau enggak, kita lihat dulu untuk kondisi, beberapa hari ke depan ya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi market regional. Sebenarnya market regional tuh hari ini atau beberapa hari ini hitungannya juga tetap-tetap aja teman-teman. Boleh dibilang tidak kemana-mana, DoFood-nya juga tipis-tipis saja. DoFood tipis, kondisi regional juga nggak kemana-mana. Kita bisa tengok di sini, di chartnya dari kondisi regional ini teman-teman ya. Memang kondisi IHSG regional sendiri memang, konsolidasi ya, konsolidasi. Ini Dow Jones ya, Dow Jones berapa hari nih? 4 hari bursaan seperti itu, tetap aja. Nasdaq-nya juga ya, kemudian SP500 juga polanya sama, jadi memang konsol area nih, Hang Seng, kemudian Nikkei juga sama ya. Ini Eropa jelas sekali konsolidasi, ini juga. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi harga-harga komoditas teman-teman, ini yang terkait dengan energi, sektor energi. Crude oil turun ya, crude oil turun, saham-saham energi juga saya lihat juga nggak ada pergerakan, cenderung turun. Medco-nya juga turun, natural gas-nya masih nggak kemana-mana teman-teman ya. Nah, batu bara ini sudah ada turning ke arah turun lagi ya teman-teman, batu bara turning ke arah turun, dan kemudian untuk CPO-nya dia turun ya, 3850. Permetalan untuk komoditi nikel ini dari kemarin 30 sekian, 30.000 sekian, ini udah 24 sekian. Tin sendiri masih, naik ya, dan untuk gold-nya juga sudah mulai ada turning. Ini kita bisa lihat nanti di saham-saham yang terkait dengan metal itu, nggak bergerak ya teman-teman, cenderung turun begitu, tidak naik melanjutkan kenaikannya kemarin, karena kemarin juga naikannya juga didorong dari harga komoditasnya yang memang naik. Tapi ketika harga komoditasnya turun ya sudah, biasanya memang akan mengikuti turun.
Kemudian kita lihat dulu untuk dolar indeksnya. Dolar indeks ini terkonsolidasi, teman-teman. Konsolidasi di dasar, belum jelas mau lanjut naik atau mau turun ya. Kalau biasanya kalau dia naik, ini market akan turun, market saham, dan kalau dia turun, DXY turun, eee, market sahamnya akan membaik. Kemudian US 10 years bond-nya juga masih belum jelas, tapi secara tren kan dia memang naik ya. Terus kemarin terkoreksi, nah koreksinya ini, dia hanya atau baru sampai di, support yang pertama di 23,6 retracement. Kemudian untuk komoditi ya, harga komoditas teman-teman tadi udah saya sampaikan kalau harga komoditasnya kan turun. Ini juga indeks komoditasnya terlihat turun, kalau misalkan dia masuk lagi kemungkinan mengindikasikan bahwa memang harga komoditas semakin turun. Kecemasan pasar VIX-nya, mereda, tidak ada kecemasan berlebihan, jadi biasanya seperti ini marketnya juga cenderung tenang ataupun tidak ada ketakutan berlebihan. Kemudian ini, indeks dari, kontrak futures dari batubara memang kelihatan turun teman-teman ya, kemarin sempat ke 330-an, ini sudah di 315-an ya. Bahayanya nanti kalau misalkan di 289 ini yang kemarin naik turun lagi. Nah ini harga komoditas bisa semakin, eee, terkait komoditas batubara bisa semakin turun sahamnya, seperti itu ya. Terus udah saya cek beberapa saham ya teman-teman, beberapa sektor saham udah saya cek pergerakannya. Saya akan, beri simpulan untuk teman-teman. Nah sekarang adalah sektor banking, secara umum memang pergerakannya rentang-rentangnya masih sama teman-teman. Secara umum rentang geraknya masih sama. Ini yang saya lingkarin itu ada beberapa teman-teman ya, Bank Mandiri, BCA, Bank Niaga, BTPS. Ini saya lingkarin biasanya ada potensi. Terus kemudian juga grup Penin mulai ada pembalikan ya teman-teman, ada potensi PNBN, PNBS, PNLF, Penin ya. Saya akan coba ulas satu-satu. Secara umum sih memang grup banking ini geraknya masih sama, rentang geraknya masih sama ya, seperti BNI ini geraknya masih sama. Yang, agak spesial hari ini Bank Mandiri, dia, naiknya 2,7% ya. Rentang geraknya sebenarnya masih sama, cuman ada beberapa yang bergerak kencang, ada yang enggak. Seperti Bank Mandiri ini kan kemarin overshoot di sini, ini akhirnya hari ini masuk lagi. Ini sebenarnya membuktikan bahwa big cap banking ini memang saham yang kuat sekali pergerakannya teman-teman. Kenapa? Karena dalam tren dia naik seperti ini, koreksinya juga sangat-sangat terbatas dari 0 sampai 23 atau area hijau ini. Itu terjadi di BNI ya, di BNI memang sempat overshoot ya, kebablasan, tapi sebentar aja baru masuk lagi. Bank Mandiri pun juga sama, hari kemarin kebablasan kemudian naik lagi. Nah, yang, kenceng itu kan kalau kemarin kan, ini ya, BRI ya, cost to cost dari support ke resistan, tapi hari ini retracement. Ini memang benar menandakan bahwa pergerakannya selama tidak ada ini, sentimen yang positif, sentimennya kan hitungannya biasa aja ya. Ini pergerakannya akan seperti itu, akan naik seperti ini ya. Kecuali misalkan, BI rate diturunkan ya, mungkin bisa breakout seperti itu atau ada sentimen yang khusus. Tapi kalau selama sentimennya masih sama, mungkin pergerakan juga masih sama. Nah, kemudian yang saya lingkari adalah BCA ya, BCA juga. Nah, ini BCA itu kemarin barengan dengan Mandiri juga sempat atau sehari sebelum Mandiri dia sempat keluar ya. Kalau teman-teman hafal BCA ini modelnya ketika turun sebentar itu sudah cenderung diborong orang, teman-teman. Ini dari kemarin dalam tren kecil ini dia terkoreksi sampai 50 retracement. Ini sudah area yang murah sekali untuk hitungan untuk BCA. Dalam tren naik ya terkoreksinya sampai 50. 85 udah jadi rebutan nih, udah kembali lagi ke 86 ya. Udah kembali lagi naik, tapi rentang geraknya secara umum sama ya. Sampai dari 23,6 dari 38 retracement di 8675 sampai di 9 ribuan. Rentang geraknya itu aja. Kalau yang lainnya sih nggak ada pergerakan. Yang saya bahas di sini, yang saya kasih, lingkaran ya maksudnya, yang Bank Mandiri, BCA, Bank Niaga, BTPS itu yang ada potensi. Kemudian kalau Bank Danamon pun juga belum, dia masih konsolidasi di dasar, walaupun 2 hari ini hitungannya ada kenaikan, ya, tapi masih banyak resistannya. Nah,
Ini yang teman-teman, eee, ini yang akhirnya juga naik maksud saya, itu adalah Bank Niaga ya. Bank Niaga kemarin kan sempat terkonsolidasi sebentar, nah di sini konsolidasinya juga sama, hitungannya hanya di kisaran 0 sampai 38. Rata-rata begitu memang pergerakan untuk saham-saham yang bagus ya. Kemudian BTPS, nah BTPS ini saya bilang ada potensi karena, dalam retracement-nya dia, ini BTPS sebentar, dalam retracement-nya dia saat ini dia sudah ada satu konsolidasi area di 38 retracement ya. Kalau misalkan, dia naik rebound dari 38 retracement kan seperti ini, maka koreksi yang saham naik yang mana terkoreksinya hanya sampai, 2338 dan naik menembus, nolnya atau naik lagi, ini tren ini akan berlanjut naik. Kemungkinan besarnya akan berlanjut naik ya, teman-teman. Kemudian ada satu grup, teman-teman. Kemudian ada satu grup yang mana grup ini adalah mulai rebound. Sebelumnya memang grup ini pergerakannya tuh bagus ya. Kalau koreksinya pun hanya di 0 sampai 38 retracement. Koreksinya tipis-tipis. Terus kemudian grup ini akhirnya kan sama. Secara umum kan suatu saham itu ketika dia naik, nggak mungkin naik terus, pasti akan ada retracement, ada koreksi seperti itu. Nah, koreksi dari grup ini udah cukup ekstrim juga ya. Di PNBN ini, teman-teman, salah satunya ini dari swing low di sini ke swing high. Koreksinya udah sampai di 23 retracement ya. Yang pertama jebol, support kedua jebol, support ketiga jebol, support ketiga 50 retracement dilewatin dan sampai 61. Teman-teman masih ingat di bahasan saya tentang Fibonacci bahwa satu saham yang naik ya, terus kemudian terkoreksi, area pertama 0 sampai 38, 38 sampai, 61. Nah, dia tidak kuat di 38 retracement di sini, maka targetnya ke 61 dan ini sudah sekitar 4 hari dia konsolidasi di sekitar 61,8 retracement dan, ada potensi rebound. Sudah 2 hari ada testing-testing rebound seperti itu. Ini saya pantau terus karena memang pergerakannya grup ini cukup enak ya. Saat ini cukup enak. Ya, teman-teman bisa perhatikan untuk Penin Bank saat ini resistan dia itu candle ada di 2120, pertama resistannya di 2182, 2300, targetnya di 2387. Nah, kemudian PNBS juga sama, ini grup Penin juga. Ini sudah mulai ada, testing naik dan dia sudah juga, testing di resistan di 81. Resistan berikutnya 84, targetnya ke 88 ya. Kemudian PNLF, PNLF ini udah 2 hari naik, teman-teman. Dalam tren naik terkoreksi, ini koreksinya juga udah ekstrim ya, karena ini adalah 0 sampai 38 retracement ya. Yang pertama 0 sampai 38 retracement, kemudian karena dia break dari 38 di sini, maka targetnya ke 61, overshoot bahkan sampai 78 teman-teman dan kemudian rebound. Perhatikan Fibo yang kanan teman-teman ya. Perhatikan Fibo yang kanan atau ini saya geser seperti ini. Nah, di sini. Saat ini resistan dia ada di 512, kemudian 563 dan targetnya 601 untuk PNLF ya. Kemudian Penin Bank juga sudah 3 hari hitungannya, hari Rebo ya, hari Rebo, Kamis, Jumat. Rebonya itu muncul doji ya sinyalnya. Dikonfirmasi Kamis, Jumat hari ini dilanjutkan lagi ya. Oke, ini kita koreksinya dia juga sama, udah ekstrim. Dalam tren naik ini koreksinya dia udah sampai, 0 sampai 38 dijebol ya, kemudian 38 sampai 61, break dari 61 sudah lepaskan aja, biarkan karena di sini ada, demand, ternyata dia mantul dari demand ya. Oke, kalau seperti ini lanjut kita tarik Fibonacci, seperti ini ya, Fibonacci-nya untuk mencari resistan dia, saat ini resistan dia di 1562, kemudian 1677 dan targetnya 1781. Nah kemudian, bank digital Arto teman-teman ya. Arto saya masih ingat ya, ini barang tradingan saya. Saya hafal di 5.650 itu adalah 50 retracement tren kecil, kemudian di 6.300 tuh 50 retracement tren besar. Nah kemarin, dari hari Rebo, Kamis, Jumat dia kan, testing terus di 63 teman-teman, karena itu merupakan 50 retracement yang saya garis ini. Ketika di 50 retracement suatu barang, dia bisa jadi akan langsung tembus kalau volumenya kuat, kalau nggak kuat dia akan konsolidasi. Nah, sepertinya untuk Arto ini dia akan konsolidasi dulu teman-teman ya. Nah, dalam konsolidasi ini teman-teman kita juga bisa langsung mengukur saja langsung seperti ini, kira-kira rentang konsolidasi dia di mana. Nah, di sini teman-teman bisa antri kira-kira, untuk koreksi-koreksi ringan Arto itu, support pertama ada di 58.
58 tuh hari ini kecapai ya teman-teman. Nah 58 kecapai juga udah rebound, kalau yang agak ekstrim di 5.573 itu mungkin bisa jadikan patokan teman-teman untuk koreksinya Arto, karena resistannya ada di sekitar 6.300, support pertama 5.880, support kedua 56, tapi kalau tembus dari 56 tuh teman-teman targetnya ke 5120 untuk Arto ya. Nah, kemudian secara umum untuk bank-bank digital ini teman-teman, sebenarnya mulai ada geliat teman-teman. Untuk bank-bank yang terkait digital ini boleh jadi termasuk juga yang di judul ini, cuman enggak sebagus yang grup Penin ya, kalau saya hafalin. Karena grup Penin ini pergerakannya cukup kenceng, kalau yang grup Penin tadi sudah saya bahas itu pergerakannya cukup kencang. Sedangkan grup-grup bank digital ini memang dia sinyalnya udah mulai muntup-muntup gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sudah mulai start mesin. Cuman kapan bergeraknya, nah itu ya. Karena, contohnya salah satunya Amar yang saya amatin, Amar itu ini pergerakannya naik pelan 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 begini. Kalau begini caranya ya sebenarnya kalau teman-teman yang mau trading cepat itu pasti nggak akan sabar, ya, nggak akan sabar. Nah, kita lanjut lagi BBYB teman-teman, ini juga pergerakannya mulai naik kan begitu ya. Ya, sementara kita lihat aja seperti BBJB, BBHI juga sama nih, resistannya jelas banget di 2.700-an. Kemudian Agro belum ya, belum begitu bagus, BRIS masih belum. Ini BNLI kemarin juga ada testing-testing, tapi ini seringnya balik arah ya. Nah, kemudian ada AGRS nih cukup oke juga, tapi AGRS ini di 38 retracement udah nggak mampu ya, balik arah di 103. 50 retracement-nya AGRS itu ada di atau targetnya ada di 108. Kemudian baca belum, ini sepertinya yang bagus langsung ke Bevin ya. Bevin, ketemu 50 retracement ya memang ya. Bevin ketemu 50 retracement, ini pembiayaan teman-teman ya. Ini sektor-sektor ini termasuk sektor yang menggeliat setelah, kemarin ya BIRI diumumkan. Amar tadi udah saya bahas. Yang lainnya nggak ada, anu ya, bank gimana? Bank kemarin ketemu 38 retracement sih, resistan 1720. Cevin yang termasuk pembiayaan. Nah, Cevin ini boleh dimasukkan juga yang, Penin ya, eee pergerakannya seperti Penin, ini juga udah saya bahas dari kemarin ya. Nah, jadi ini saya geser aja, yang Vibo ini saya geser karena ya udah nggak digunakan gitu loh, karena kita ambil tren naik ini teman-teman. Jadi resistannya ada di, 356, 376 ya. Hitungannya sebenarnya untuk sektor-sektor ini cukup bagus ya, teman-teman bisa ngelihat sendiri, pergerakan sektor ini setelah dia naik terkoreksi, ini ternyata udah cukup oke ininya, turunnya naiknya malah udah berapa hari nih, sebagian udah 3 hari ya, sebagian udah 3 hari. Di saat mungkin sektor lain pada terkoreksi seperti sektor-sektor yang terkait metal, coal, ini ternyata malah mulai ada potensi untuk rebound. Oke baik teman-teman, saya rasa itu dulu ya, jadi bahasan ini adalah mencakup, eee, saham-saham perbankan tadi, kemudian, saham-saham yang terkait grup Penin ya, kemudian yang terkait juga dengan grup digital itu, terus termasuk Arto juga ya, selebihnya nanti akan saya bahas berikutnya. Karena saya rasa untuk saat ini yang paling bagus pergerakannya sektor itu teman-teman ya, termasuk juga sektor-sektor yang terkait pembiayaan. Pembiayaan tuh berarti IMAS masuk ya, IMAS nggak apa-apa, IMAS saya masukkan aja kalau gitu. Nah IMAS ya teman-teman. Nah ini IMAS ini sudah jalan duluan. IMAS nih dia udah jalan duluan. Sebentar ini agak ini berarti IMJS dulu aja. IMJS, dia sampai 50 retracement, ini sampai 61 lanjut naik, jadi saya harus naikkan target dari, IMJS ya, sementara saya tandain 50 retracement di sini, baru kemudian ini saya naikkan targetnya. Target berikutnya dari IMJS itu ada di sini ya, di kisaran 350 sampai 360. Oke, kita lihat sekarang tren dari atau ADX-nya dari IMJS. IMJS tuh ADX-nya udah bagus ya teman-teman ya, ADX-nya udah bener arahnya. Ya, udah bener arahnya dari mana Pak? Dari yang warnanya biru udah nongol ya.
yang warnanya biru udah nongol. Nah ini, dia sebenarnya mulai bagus banget itu di sini. Tapi kalau hitungan dari sini udah telat teman-teman masuknya ya, karena kalau teman-teman yang menggunakan Vibo udah masuk dari sini. Dari pokoknya kalau pengguna Vibo itu dia bisa masuk sangat spekulatif, ya, karena masuknya dia bisa pada 0 sampai 23 retracement. 0 sampai 23 retracement itu adalah di sini. Tapi kalau teman-teman nunggu konfirmasi dari indikator biasanya telat, atau trader-trader yang confirm menunggu 38 retracement udah telat di sini, ya. Ya semuanya ada untung ruginya ya teman-teman, karena kalau yang menggunakan Vibo bisa lebih cepat masuk di 0 sampai 23 walaupun agak spekulatif, tapi kalau bener naiknya, nah itu lebih potensial, begitu kira-kira ya. Ini adalah IMJS, kemudian IMAS. IMAS ini udah duluan gerak ya, udah duluan gerak. IMAS pun juga ADX-nya udah bagus banget teman-teman ya. Ini ADX-nya udah saya bahas ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ADX itu apa, settingnya bagaimana, saya udah ada bikin video tentang cara melihat kekuatan tren dengan menggunakan ADX ya. Jadi teman-teman langsung menuju ke sana saja, itu bahasanya udah cukup jelas. Baik teman-teman, sementara gini dulu ya, karena besok libur juga mesti saya membagi juga konten-kontennya nggak langsung saya sampaikan di sini terlalu panjang, nanti teman-teman juga terlalu lama begitu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.